masih di sini di podcast Sri Mulat lebih dekat. Episode awal. Oh iya, saya masih tetap menjadi Pepi. Episode awal di ini episode keempat berarti ya. Di episode ketiga kita seperti bahas tentang Om Kabul atau yang lebih dikenal dengan Om Tesi. Itu baru mengenai kehidupan pribadinya dan itu belum beres. Di episode ini kita akan kupas lagi lebih dalam bagaimana perjalanan beliau untuk mencapai di titik ini. Cerita inspiring apa, apapun itu kita akan ngobrol sampai kupas tuntas hari ini juga. Tunggu sebentar. Lewat dulu yang satu ini. Iklan maksudnya. Nggak ada iklan, Om. Nggak ada iklan. Ya siapa tahu ada iklan masuk dong. Oh ya, amin. Seperti yang kita minum hari ini, kita ada air Leciti dan es kopi. Siapa tahu mau minjem ini, siapa ya, Om? Siapa? Oh, ayo, Om, siap. diminum dulu. Nah, mau nyimpen iklan di sini nggak apa-apa. Kepingin ya semua ya. Saya tadi beli rokok ketengan. Oh, ngeteng. Nggak apa-apa, Om. Yang penting menikmati hidup. Oke, sembari ngobrol ya, Om ya. Yuk. Om Tesi. Halo. Ya, halo juga. Kan episode Kayak awal. telepon aja ya. Halo. Iya, kan itu ini apa say hello. Ya, halo. Episode awal kita ngobrol tentang perjalanan hidup Om Tesi dan itu belum beres kan. Itu baru bercerita tentang pribadi. Bagaimana perjalanan Om Tesi ternyata dulunya adalah seorang bisa dibilang ya emang tentara ya Om ya. Sebelum tentara. Ya tadi itu kan udah dibahas. Iya, kemarin Om itu ceritanya udah lama Om. Udah lama ya? Ceritanya udah lama, ini kan tayangnya beda. Baru tadi ya. Beda dibedain. Oh ceritanya. Ceritanya. Dan sampai akhirnya sekarang menjadi seorang komedian. Siapa yang bilang? Saya barusan. Iya kan? Bener nggak? Kalau saya menganggap saya bukan seorang komedian. Nah, menarik. Sebelum sampai ke titik itu, lanjutkan cerita bagaimana kan Om pernah cerita bahwa Om adalah seorang drummer. Nah, Nyambung dari drummer tiba-tiba ke komedi gimana Om? Bagaimanapun juga Om tidak bisa memungkiri bahwa Om sekarang bergelut di bidang komedi, benar nggak? yes. Oke, boleh bercerita sedikit Om? Oke. Yang tadinya saya ngomong, saya seorang drummer. Walaupun ya zaman-zaman itu sih bandnya udah jauh beda sama sekarang ya. Itu pas Om masuk nggak bubar bandnya langsung Om? Aduh. Lu ketawanya ngeledek lu. Orang tua ini nggak boleh senior lo. Tuh ketawain. Dasar lu yang ngomong apanya? Makanya gua diledekin. Iya, kan nanya. Gua cabutin dulu jenggot lu. Iya, karena Biar gak kelihatan cepinya. Iya, Bisa Om jadi Pepi, Om Pepi. Lanjut Om, dari drummer tuh. Dari drummer. Sandiwara itu kan ada dramanya. Betul. Pakai cerita. Ya ceritanya ya cerita-cerita rumah tangga lah ya. Cerita-cerita yang ringan keseharian lah ya. Ya, situasi rumah tangga lah ya. Di situ saya kok tertarik gitu loh. Dulu saya perannya serius banget. Tapi saya nggak pernah serius, katanya begitu, katanya si sutradara pengatur cerita. Tidak pernah serius? Istilahnya apa ya? Perli itu sering bercanda gitu loh. Sering bercanda, padahal saya anggap saya itu udah serius. Tapi anggapannya sutradara itu saya bercanda, padahal enggak gitu loh. Om kan di musiknya Om, tiba-tiba ditarik ke jadi berperan itu ceritanya saya gimana? kepingin. Kepingin situ. Om waktu itu lagi kepingin Om. Kepingin banget itu, jadi pemain lah. Oh iya. Begitu. Iya kok. Ya terus? Itu akhirnya saya ditarik bener. Berperan lah, jadi anak muda lah. Berperan jadi bapak lah. Padahal saya udah tak anggap serius gitu loh. Tapi anggapannya sutradara itu, wah rusak cerita kalau begini caranya mah. Nah, kamu bercanda dulu, bercandanya dari mana? Padahal itu ceritanya serius, serius, dramanya ya. Iya, tapi saya dianggapnya tuh nggak serius bercanda. Nun sewu, maaf potong Om. Nama grupnya waktu itu apa Om? Waktu itu masih Ribut Rawit. Ribut Rawit itu nama orang. Jawabannya kayak namanya Sri Mulat. Gitu. Sri Mulat itu nama orang. Iya betul. Kalau Pepi itu nama anjing. Pepi. Wah, ketawa. Berhubung senior gue diam aja, gak berani balas. Maaf Om. Terus setelah akhirnya ditarik oleh Ribut Rawit itu, Om berperan di situ. Dan
sutradara menganggap bahwa Om selalu bercanda. Selalu bercanda. Tapi Om tetap dipakai terus? Tetap pakai terus. Nggak bubar tuh Om? Nggak, maksudnya ceritanya apakah nggak jadi buyar atau apa? Protes dong sutradaranya? Iya, tapi tetap dipakai aja. Karena nggak ada lagi orang tuh gimana Om? Ya, banyak ya orangnya. Iya. Ya karena saya dicintai kali ya. Dicintai kali ya. Iya, ya Om. Oke, lanjut Om. Iya, terus. Udah ngambek. Ngambek. Kan lagi pakai baju ini, Om. Oh iya, beda laki. Oh iya, tadi aku mau kesini. Itu apa orang-orang di luar tuh manggil saya, ini kayak si Reno Barak gitu. Kan ya emang ada kemiripan sih, Om. Ya pernah itu ada di apa tuh di YouTube apa itu. Iya. Bisa kayak saya tuh Reno Barak. Itu yang bilang Reno Barak masih pada hidup nggak, Om? Ada lagi yang manggil saya. Ada? Yang lagi booming sekarang Oh, di salah satu TV itu. Disangkanya saya itu ini siapa? Siapa tuh? Aldi Taher. Aldi Taher. Gue jadi pertanyaan besar. Kenapa sekarang nggak mau dibilang jadi kayak Aldi Taher? Kenapa ya? Ganteng loh, Om. Baru kali ini lo orang ngomong aku ganteng. Berarti itu orangnya nggak waras kayaknya. Iya. Besoknya meriang tuh pasti Om. Dirawat Om. Oke Om, dari yang cerita yang ribut rawit ini kan Om dapat peran nih. Selalu bilang bercanda. Nah, tapi tetap berlanjut ya Om ya. Berapa lama di ribut rawit Om? Lama, dari tahun 63 sampai tahun 76. Itu berarti Om sudah menikah ya? Udah. Penggemar datang. Yang akhirnya diumpetin selama 3 hari. Yang akhirnya dinikahkan kan? Nggak tahu diri. Nah. Anak orang diumpetin lah. Tekniknya begitu, dia cerita sendiri kan? Nggak ngeluarin duit. Sedikit ngomongnya tapi nyakitin hati banget. Maaf. Bercanda Om. Sedih aku dipanggil ke sini tadi. Bercanda. Tapi pas nerima bayarannya nggak sedih kan? Ada sedikit. Tahu nggak? Biasanya aku show. Biasanya aku kalau kerja kalau show kan pakai cincin banyak kan. Pertanyaannya sekarang, kenapa cuma pakai 4? Kenapa Om? Nah, karena honornya kecil. Pak Ridwan nih, urusan Pak Ridwan nih. Nih, masalah honor nih. Tahu nggak Pak Ridwan tuh? Kenapa? Nggak ada apa-apanya sama gue. Oh, waduh. Ada nggak orangnya? Nggak ada. Makanya berani. Lanjut Om. Ya. Kan selang diribut rawit nih. Kan sudah menikah tuh. Pasti istilahnya romantika kehidupan sih terjadi di sana dong. Waduh, ngeri. Bercerita sedikit, kan itu. Yang saya tahu kan tidak gampang. Tidak gampang. Dan bisa dibilang melewati rintangan dan percobaan yang sangat banyak banget. Cerita sedikit. Namanya sandiwara itu kan keliling kita antara dari kota ini ke kota ini, selalu berpindah-pindah. Ya. Itu kalau masih musim kemarau itu mungkin masih banyak penontonnya. Tapi kalau di musim-musim hujan, aduh ngeri. Kenapa musim hujan ngeri Om? Kalau musim hujan nggak ada penonton. Padahal jadi nggak ada tebing atasnya ya Om ya? Ya, sekalipun ada tebengnya ada di dalam gedung, sekalipun orang mana mungkin mau datang, namanya hujan. Hujan ya? Ya kan? Nah di situ waktu itu honor kita itu masih nggak seberapa. Buat makan sehari cukup aja udah untung-untungan, ya kan? Apalagi kalau hujan, mau makan apa? Ya kan? Dibayarnya harian ya Pak? Dibayarnya tuh harian. Kalau nggak main nggak? Kalau nggak main ya udah kita udah nggak dibayar apa-apa. Sampai sempet kita tuh ya terus terang aja kita ngomong apa adanya. Sampai sempet kita tuh nyolong tanaman orang pisang, kita potong, kita rebus, kita makan. Tanaman orang pisang ditebang, padahal punya orang. Punya orang. Tega loh, aku heran kenapa ya bisa tega gitu ya. DP, dorongan perut. Berarti waktu itu emang sempat mengalami sampai sebegitunya ya Om ya? Parah. Waktu nebang pisang pernah ada kejadian apa? Udah ada kejadian. Ceritanya hujan kenceng dia. Hujan lebat Om, hujan kenceng, emang ngebut hujan. hujan kenceng. Enggak, gue baru denger hujan kenceng. Loh, hujan lebat itu kan hutan lebat. Iya. Ayo. Iya.
Ya, gue lupa ngomong sama siapa. Ya, maaf. Hutan lebat. Iya. Masa hutan kenceng nggak ada kan? Iya. Kalau hujan kenceng ada kok, saking kencengnya hujan. Iya, iya, maaf Om. Nah, hujan kenceng. Hmm. Saya keluar kan. Hmm. Di belakang itu kan ada pohon pisang banyak itu. Di belakang panggung. Enggak, di belakang pantat. Jadi di belakang panggung. Iya kan memastikan dulu Om, memastikan. Sekarang kalau di belakang pantat Om banyak pohon pisang, Om lagi di mana? Udah selesai aja ya. Iya. Maaf. Ini panggung. Iya panggung. Itu gelas Om. Umpamanya ibaratnya Iya, aku iya. gambarin begitu. Iya Om, ya Om. Wah, hostnya goblok. Gua kalau pintar jadi anggota DPR Om. Oh jangan, anggota DPR itu Op, udah pintar semua. pintar semua. Iya. Lucu-lucu. Lucu-lucu. Makanya Sri Mulat ngapain di situ. Kegeser sama orang DPR. Saking lucu-lucunya. Udah kembali Ke laptop. bukan itu tukul. Lanjut Om, ini ceritanya panggung. Enggak jadi. Ya. Enggak jadi, oh iya. Ini aja ini panggung nih, yang ini. Yang ini panggung. Panggung. Kurang gede Om, kurang gede. Ini tambahin ini panggung. Nah, gitu panggung Om. Kurang gede ini sih. Iya. Lanjut Om. Hujan lebat. Heeh. Potong. Wah, enggak taunya di belakangnya itu tahu nggak tempat orang buang kotoran kalau beol. Zaman dulu itu kan belum ada sekarang Om, itu. ya Allah, jangan bilang oh. Siapa? Enggak so. Berak. Tambah kenceng itu. Oh, jadi tempat orang buang air besar. Oh, di belakang itu kan. Toilet. Toilet cuma kecil. Toilet. Gede. Gede. Kayak jembangan. Oh, jadi kubangan. Kubangan gitu kan. Kita potong kan. Wah, Jatuh ke sini. jatuh. Wah, aku mundur. Aku yang kejebur situ. Wah, itu tai semua di sini. Ini bener. Aku sudah di Pekalongan waktu. Serius Om? Di daerah Bendan. Bener. Selalu yang gue bilang ya bro ya, pada saat kejadian mungkin ini nggak lucu ya Om ya, sedih ya. Saya ya sedih lah. Tapi pas diceritain kok jadi lucu ya Om? Ya yang ketawanya ya goblok. Harusnya haru dong. Kasihan. Kok jadi Kan begitu. Kok jadi lucu sih Om? Ya, bukan lucu. Harusnya haru. Oh iya. Kasihan banget kan begitu. Kasian banget Om. Masa sih harus belajar dikasih tahu? Itu kan spontan namanya haru. Oh, kan begitu. Dan itu Om nyebur segini? Iya, itu tai semua. Tahi semua? Iya, bener itu. Habis gimana lagi? Karena tuntutan perut, ya udah bodo amat aku ambil. Naik aja. lagi Om, ada yang bantuin nggak naik waktu itu? Kagak ada. Om naik sendiri? Sendiri. Langsung namanya hujan kenceng ya udah. Itu tai pada turun semua. Itu bener itu. Itu nyebur Om? Itu kejadian Akhirnya asli. turun semua? Iya. Baunya masih inget nggak? Waduh, baunya masih inget loh. Bau kok diinget. Yang nyeletuk siapa itu? Bukan gue yang ngomong tuh. Pakai diingetin bau tai. Bener tuh kejadian asli itu. Itu untung masih pohon pisang. Itu kalau ada ayam masuk, nggak tahu ayam siapa itu, ayam tetangga ini. Maksudnya masuk mana, Om? Kalau hujan ayam itu kan pasti berteduh. Iya. Cari tempat, ya kan? Itu ada ayam yang masuk situ. Ya udah, mata kita meleng aja. Hantam, sikat, potong. Sampai segitunya ya Sampai perjuangannya. segitunya. Perjuangan saya itu. Ini kejadian di Bendan. Ada kan daerah Pekalongan namanya daerah Bendan. Ada di situ. Jadi untuk warga Bendan bukan karena dicolong karena iseng ya. Jadi emang kepepet ya Om. Kepepet tai tadi. Kepepet makan. Nah. Ayam. Ya, ayam. Ayam. Iya. Jadi ini dilakukan bukan karena keisengan atau karena pengen gimana atau cari sensasi ya Om waktu tuntutan itu ya Om. tadi itu. Jadi Om boleh sekarang kebetulan siapa tahu yang nonton dari warga Pekalongan di daerah Benda ya Om Daerah ya. Bendan. Daerah Bendan. Jadi sekitar tahun berapa tuh Om? Tahun 70-an ke bawah. Tahun 70-an ke bawah? 70-an ke atas. Ya, yang merasa kehilangan ayam. Udah meninggal semua. Ya, siapa tahu ada turun-temurun diinget-inget Om sama nenek cucunya. Oke. Mohon maaf ya, maksudnya ya. Nah, mohon maaf ya kalau saya pernah mencuri. Mencuri. Bukan mencuri Om. Bukan. Kepepet. Iya dah. Iya, itu. Jadi yang ya. marah ngalah ya. Kalau Iya. silakan. Gue yang gila dong. Tidak tahu. Terus apa lagi? Mau tanya? Oke, maksudnya kita lihat bahwa perjuangan itu Nggak sampai di titik semudah ini tidak apa gampang. yang kita dapat sekarang.
Ya kan kadang-kadang ada orang cuma melihatnya, oh udah sukses, oh lu sih enak. Wah. Orang tidak melihat perjalanannya Om. Itu dia. Ini dari istilahnya grup drama ya Om ya. Ya. Bagaimana ceritanya Om? Tiba-tiba Om bisa ada di... setelah drama ini Om kemana lagi no? Apa langsung ke Sri Mulat atau Enggak. gimana? Oh enggak. Masih yang jenjang yang tinggi lagi. Namanya Lokaria. Lokaria. Lokaria itu hampir mirip sama Sri Mulat. Cerita perpindahan dari grup drama tiba-tiba ke Lokaria, bagaimana Om? Karena tadi awalnya saya dibilang suka bercanda dan sebagainya kan. Sekalian saya terjun ke dunia lawakan tadi. Ke Lokaria tadi. Berkomedi ya? Berkomedi. Ceritanya bisa masuk Lokaria gimana Om? Pak Om langsung ngomong lamar atau gimana Om? Saya ngelamar, memberanikan diri. Memberanikan diri. Kan tidak gampang Om. Nggak gampang memang. Ya, Kalau tidak salah sejarahnya ya Om, maaf ya Om ya, dilurusin ya kalau salah ya. Kan di sana sudah ada istilahnya ada pentolan-pentolan lama juga kan. Kayak misalnya kalau nggak salah almarhum Om itu ya, Om Asmuni ya. ada. Di sana kan udah ada di sana berarti duluan Udah ya. ada, udah ada. Bagaimana tuh Om ceritanya? Udah Om? ada. Lokaria itu kan, nah, udah ada. Saya memberanikan diri untuk masuk ke Lokaria. Saya tunjukkan kemampuan saya apa yang ada. Waktu itu berarti Om belum berkarakter dengan berpakaian perempuan dong. Belum. Masih jantan ya. Belum menemukan sosok seorang Tesi. Masih jantan. Sekarang juga jantan, nggak percaya, ayo tak tunjukin. Enggak udah Om, aku cowok. Tunjukin, bukan tak tunjukin aslinya karena aku jantan. Oh iya. KTP ku maksudnya. Percaya Om, percaya Om. Akhirnya Om ke sana, ke Lokaria datang. Ya, alhamdulillah tangan Tuhan ikut membantu seorang kabur diterima. Berarti pada saat itu antara Lokaria sama grup Om ini yang ribut rawit itu berjalan bareng ya Om ya? Berjalan bareng. Cuman tahunnya udah beda. Cuman cara cari makanya sama, pindah-pindah dari kota ke kota. Akhirnya Om memutuskan untuk yang lebih kelasnya lebih tinggi lah istilahnya. Bagaimana ceritanya Om pada saat melamar itu Om? Masuk lama, alhamdulillah saya diterima. Langsung diterima? Langsung diterima. Berarti mereka tahu bahwa Om tuh sudah Belum ada tahu. Oh, belum tahu di ribut rawit? Belum tahu. Ya karena keberanian saya, satu, dan kedua kalinya mungkin karena keberuntungan. Nasib saya harus bisa merubah lewat Lokaria. Saya akan tetap berusaha bagaimana caranya. Bersyukurlah alhamdulillah saya bisa diterima. Pindah nih? Pindah. Ke Lokaria? Tahun 76. Tahun 76? 76. Pindah, set? Pindah ke kota-kota. Padahal waktu itu saya sudah punya anak kan. Saya sudah punya anak. Terus saya berpikir, kalau saya kerja begini terus-terusan, gimana anak saya sekolahnya ini kan? Ya kan? Jadi tahun 76 sampai 79 itu betul-betul saya sekolah itu di Lokaria itu. Sekolah komedi. Sekolah komedi. Nun sewu Om, kan itu kan pindah-pindah. Ya. Apakah keluarga dibawa? Istri sama anak saya bawa. Selama pindah itu emang dikasih kontrakan tuh gimana Om? Ya kita nyewa tiap, misalnya kita sekarang main di kamu Makassar gitu, ya di gedung, salah satu gedung situ. Jadi kita tuh bermalamnya itu nyewa di rumah-rumah kampung itu. Nyari kontrakan. Kontrakan, paling sebulan, paling lama 2 bulan lah. 2 bulan udah pindah lagi ke kota lain, begitu. Sama istri yang mana itu Om? Itu teman Om yang ngikutin dari tadi yang celetak-celetuk yang ada siapa? Yuk dong. Ini penasaran gue Yudong tuh apa sih? Enggak sarap itu. Om salah mengajak temen yang ini Om. Wah bener. Salah Om. Iya, Kebuka semua soalnya. Bener. Gimana Om? Tetap suruh pulang. Nanti bawa mobil sendiri. Di basement gelap loh. Gimana? Oke, ya. Jadi di situ saya ke Lokaria tadi bisa diterima dan saya sekolah di itu pun nggak gampang. Di Lokaria itu memang benar-benar itu istilahnya apa ya? Kita digembleng di salah satu kawah candra di muka. Tapi konsekuensinya juga hebat juga. Gimana ya? tuh? Setiap saya membuat trik yang penonton yang belum pernah dibawain sama orang lain, saya membuat trik itu penonton bisa ketawa, itu kita pasti naik honornya. Besok saya bikin trik lagi, penonton ketawa naik lagi. Tapi ada tapinya juga. Kenapa Om? Satu contoh begini, misalnya sampean bawa ini korek,
Iya. Itu belum ada yang bawakan kan? Ini Simon ngomong korek, ini dianggap sama penonton lucu. Suatu saat nanti saya akan bawakan juga begitu apa yang tadi Simon ngomong, korek misalnya, ini nggak ada orang ketawa. Itu yang punya Lokaria itu namanya Pak Amang itu, maaf aja, dia itu di balik sabeng kan, kita main di panggung, dia di sana kan, Samping panggung. samping panggung, dia tuh buka celana. Hah? Ngapain Bukan Om? celana. Ngapain? Tunjukin pantatnya, hei tahu nggak ini lucuan ini nih sama kamu. Gila. Sampai segitunya. Berarti bisa dibilang waktu itu Om harus melucu, tapi kayak di bawah tekanan dong. Wah bener, bener. Luar biasa loh. Guys, Susah loh itu loh. ngeri. Tapi di situ saya merasa bangga. Saya bisa hidup sampai sekarang itu gemblengannya Lokaria itu the best banget. Harus tahan mental berarti ya Om. Wah, Ya? bukan hanya mental aja, mental banget, Mas. Mental, ujungnya mantul. Betul. Iya, Ya, iya. kayak sih broadcast ini yang kita bikin mantul. Oh iya, podcast Om. Iya. Kok broadcast? Apa? Tadi ngomong apa? Podcast. Hah? Podcast. Aku tadi ngomong apa? Broadcast. Salah. Ya, minum dulu Om. Ayo. Yang ini. Oke. Nah, kopi zaman sekarang. Iya. Aku bukan perokok Om. Biasa aja kan. Ketularan. Itu saya punya. Iya, maaf Om. Oh. Aduh. belum. Rokoknya dulu Om. Lanjut Om. Dari Lokaria Om. Berapa lama tadi Om? Maaf, dari 76 Dari sampai tahun 76 sampai 79. 79. Apakah langsung ke Sri Mulat atau ada grup lain lagi Om? Sri Mulat langsung. Saya langsung pindah ke Sri Mulat. Melamar lagi? Melamar lagi. Kenapa memutuskan ke Sri Mulat? Padahal yang saya tahu juga ya, maksudnya antara Sri Mulat dengan Lokaria ini kayak satu grup yang sama-sama besar. Bener. Cuman bedanya kalau Sri Mulat itu menetap, Lokaria itu pindah-pindah kota. Satu bedanya. Dua kali lawakan Sri Mulat sama Lokaria itu sebenarnya sama. Cuman bedanya kalau Sri Mulat itu identik sama bahasa Jawa. Bahasa Indonesia hanya untuk sekedar selipan-selipan. Gitu ya? Sri Mulat identik sama bahasa Jawa. Terus bahasa Indonesia hanya selipan-selipan. Sebaliknya kalau Lokaria, bahasa Indonesia yang diutamakan. Bahasa gitu. Jawanya yang di Selipan-selipan. Tuh. Oh, Bedanya gitu. itu. Ya. Akhirnya mutusin masuk Sri Mulat. Kenapa saya masuk Sri Mulat? Ya karena itu tadi. Lokaria pindah-pindah. Sedangkan saya punya anak, ya kan? Saya berpikir, aduh kalau caranya begini terus anak saya nanti sekolahnya gimana? Betul. Ya kan? Saya ngambil suatu kesimpulan, saya harus pindah ke Sri Mulat aja kayak ini. Akhirnya saya pindah ke Sri Mulat. Dan orang dari Lokaria masuk Sri Mulat udah nggak pakai dites. Langsung diterima? Langsung diterima. Non sewu Om, kan di Lokaria ini ada beberapa pelawak juga kan? Ya. Kayak Om Asmuni. Betul. Terus siapa lagi? Pak Om? Triman. Pak Triman. Ompol. Sophia. Sophia. Ya, banyak. Tuh, termasuk saya sendiri, Tarsan lah. Ya, jadi Apakah itu bareng-bareng semua Om pindah dalam waktu yang sama? satu persatu. Oh, satu persatu. Ya, kita masih punya rasa ke Lokaria tadi. Masa ya kita mau tinggal semua itu sama juga kita menghancurkan Lokaria. karya. Satu persatu hijrah. Waktu itu mohon maaf Om, Sri Mulat menetapnya di mana Om? Surabaya di THR. Oh, di situ terus. Bukan tunjangan hari raya, bukan. Taman Hiburan Rakyat. Rakyat. Betul. Dan itu setiap hari mainnya Om? Setiap hari. Nggak ada libur? Nggak ada libur. Tantangan. Bahkan pertunjukan hidup bukan hanya di Surabaya, di Jakarta sekalipun tidak ada pertunjukan hidup yang bisa dari jam 8 sampai jam 11 2 kali show itu belum ada kecuali Sri Mulat. Dalam semalam? Semalam. Dari jam 8 sampai jam 11 itu 2 kali show. Bahkan pernah di tim itu BS Rendra itu dia itu paling kuat di situ seminggu 2 kali udah selesai. Sri Mulat itu bisa 15 hari berturut-turut main di Taman Mini. Taman Ismail Marzuki? Iya, Taman Ismail Marzuki di tim.
Dan itu nggak ada pertunjukan namanya 2 kali show dalam jangka jam 8 sampai jam 11. Kalau Surabaya, Kamis malam Jumat. Itu horor. Khusus malam Jumat, horor. Itu horornya horor Eropa. Oh. Tapi kalau Selasa malam Rebu horornya Indonesia. Lokal. Bahasa kuntilanak, Iya, pocong, iya. itu pasti udah. Genderuwo. Nah, itu 2 kali show. Sama Sabtu malam Minggu itu pasti 2 kali show. Juga di tim juga begitu. Belum ada sejarahnya sandiwara yang main 2 kali show kecuali Sri Mulat. Itu hebat banget. Oke Om, ngomong masalah honor, perpindahan dari Lokarya ke Sri Mulat, apakah emang ada signifikan perubahan juga? Ada. Lebih kecil saya di Sri Mulat daripada Loh? Lokarya. Orang nyari kerja ya, pindah tuh nyari sesuatu yang lebih besar. Iya. Ngapa lebih kecil malah dikejar Om? Iya, karena menetap di situ saya. Oh itu alasan utamanya? Ada syarat Karena utama. menetap? Iya, saya nggak masalah. Yang penting saya bisa diterima di Sri Mulat dan saya bisa menetap dan saya akan bisa mengejar honor saya kalau saya berprestasi. Begitu. Itu orang yang paling berkesan di Sri Mulat siapa Pak Di? Ya, di Sri Mulat ya, bukan di dunia ya. Sri Mulat. Sri Mulat dulu. Sri Mulat. Kalau Sri Mulat tentunya Pak Teguh almarhum, the best buat saya. Untuk segala-galanya di bidang karir saya. Oh ini, almarhum Pak Teguh ya? Ini maestro banget buat saya. Ini Bu Sri Mulat. Oh yang ini, Bu Sri Mulat. Ini istri yang sekarang yang udah meninggal juga, Bu Juju. Bu Juju yang ini. Ya. Tuh. Ini Bu Sri Mulat. Bu Sri Mulat ya. Nah, ini Pak Teguh. Ini berarti pada saat itu Pak Teguh tuh kayak punya pemikiran yang sangat terdepan dalam hal entertainment ya berarti ya beliau ya. Pak Teguh itu udah ngerti, nggak tahu ya. Ini orang akan jadi apa enggak? Dia ngerti. Oh, dan orang ini nanti akan jadi, tapi nanti karakternya akan beda. Tadi dulu Om, ngebul Om, takut meletak itunya. Nah gini aja Om, silakan diminum Om. Hai. Nggak boleh takut ngebul Om, takut ngebul. Ya lanjut Om, gimana Om? Ya itu, jadi Pak Teguh itu ini si A mau masuk ini, makanya nggak jadi. Oh udah punya. Padahal Pak Teguh itu nggak ikut campur dalam adegan cerita itu nggak bikin. Oh. Nggak. Feelingnya kuat berarti ya? Ya. Feelingnya kuat. Terus ini orang akan jadi, tapi nanti setelah jadi ini orang karakternya akan begini, akan membunuh teman sepekerjaan, artinya membunuh itu membunuh karakter lah. Iya. Dia ngerti. Pak Teguh itu, saya heran juga dia tuh. Saya juga heran loh. Iya. Sampai heran. Saya juga heran. Saya juga heran loh Om. Apakah pada saat masuk Sri Mulat, Om akhirnya berganti karakter menjadi berpakaian wanita dengan nama Tesi? Yes. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Saya nggak nunggu Om, saya nanya. Penonton yang nunggu. Oh, nunggu nggak? Enggak. Oh, enggak Om. Ya udah pulang aja. Bagaimana Om? Sri Mulat itu kan boleh dibilang gudangnya pelawak. Ya, tentu. Ya kan? Iya. Dari tahun 61 itu saya tahunya Sri Mulat berdiri. Ya, sampai tahun 86 lah. 86. Hancur-hancurnya Sri Mulat kan. Di situ benar-benar saya mendapatkan suatu keajaiban buat hidup saya. Sri Mulat itu gudangnya. Mau cari karakter yang gimana? Blow on. Ada almarhum Waimo. Ada almarhum Johnny Goodell. Karakter yang keras. Ada namanya almarhum Abimanyu. Apalagi cari karakter yang gimana? Karakter yang misalnya selalu ngebosi, tuan tanah, terus juragan gitu. Ada. Siapa tuh? Termasuk Empol. Pol. Terus almarhum ini Om Asmuni. Asmuni. Selalu perlente kan? Perlente. Ya. Cuman goblok kadang-kadang. Iya. Asmuni karakternya begitu. Iya. Di situ zaman waktu itu sudah ada Karjo ACDC. Karjo ACDC. Masih ingat ya? Iya, betul. Karjo ACDC, ada Surya Group namanya Esther ya? Esther sama Susi Naryo. Itu masuk grupnya Surya Group itu. Oh. Dia itu peran Baria. Cuman dia pakai rok.
Kalau Karjo ACDC pakai kain panjang, pakai kebaya. Nah, saya beda di situ. Dan itu pun saya menemukan karakter itu saya tidak disuruh. Nah, kamu harus jadi begini, enggak. Itu saya menemukan karakter itu saya sendiri. Pada saat cerita apa Om? Ingat nggak? Cerita lurah, adegan kelurahan. Sri Mulat itu banyak karakter, ya. Nah, terus saya mau nyontoh apa? Ini semua ada. Yang cerita lurah tadi. Nah, cerita lurah tadi. Padahal lurah itu kalau bukan Asmuni nggak jalan lah pokoknya istilahnya lah. Yeah. Nggak se-Asmuni banget, nggak selurah banget kalau nggak dapat lah ya gitu ya kalau bahasa sekarang ya. Terus jadi istrinya Asmuni itu kalau bukan Mbak Isa itu kalau ini Sopiah lah. Terus jadi cariknya tadi Ompol. Terus jadi ininya Pak Triman. Jadi hansipnya ini almarhum Abimanyu. 5 orang ini keluar, itu penonton udah nggak ada yang namanya diem. Nggak ada yang namanya orang penonton sempet diem tuh nggak ada. Bar. Lah saya kok dijadikan hansip. Waktu itu? Iya. Maksudnya itu kayak ada beban mental juga ya Bukan Om ya? beban mental aja dah. Beban segala-galanya. Karena mereka udah jadi istilahnya. Udah jadi. Om masuk ke dalam satu situasi yang mereka sudah jadi dan Om Sudah harus jadi. menyesuaikan Dan diri. perannya sama hansipnya. Yang diperankan oleh Abimanyu almarhum. Iya kan? Jangan lagi orang kok tertawa sama aku kan. Senyum pun nggak bakalan kan. Itu tanpa sepengetahuan sutradara, tanpa sepengetahuan Pak Teguh, tanpa sepengetahuan teman-teman lainnya. Saya di dalam kamar ini make up sendiri, make up cewek. Tapi pakaian hansip ya. Saya nggak mau keluar kalau saya nggak dipanggil. Itu belum pakai nama Tesil ya. Oh, masih kabul. Masih kabul. Saya nggak mau keluar tuh sebelum dipanggil. Akhirnya setelah adegan itu tadi udah lama kan baru saya dipanggil. Kabul mana tadi kabul? Kabul keluar. Saya keluar. Dengan make up cewek yang minor. Dengan pakaian hansip yang komplit. Saya di situ, saya mulailah ngoleng-ngoleng nggak mau nih yang udah di luar jalur. Iya. Disitulah saya bisa dapat aplaus dari karakter wanita itu. Itu reaksi di belakang panggung misalnya almarhum Pak Teguh atau teman-teman yang lain itu pada lihat semua apa yang diketawain. Tapi pada saat Om jalan menuju ke panggung mereka nggak ngeh. Nggak ngeh. Makanya tadi saya ngomong, saya nggak mau keluar sebelum saya dipanggil. Memang saya sembunyi. Kalau saya menampakkan diri dulu, pasti saya ditegur. Kamu jadi hansip, ngapain kamu make up cewek? Iya, betul. Pasti begitu dong. Betul. Nggak seharusnya dong. Disitulah saya dapat tempat, Pak. Habis itu, waktu itu masih TVRI, belum ada TV-TV swasta kan? Iya. Saya besoknya dipanggil, kebetulan hari berikutnya ada siaran rekaman di TV. Di TV. TVRI berarti Om? Iya, TVRI lokal Surabaya kan? Surabaya. Tadinya seumur-umur saya belum pernah yang namanya diajak TV itu. Itu besok saya dikasih tahu, besok ikut syuting ya, siaran TVRI. Nggak bisa tidur. Deg-degan ya Om ya? Bukan deg-degan lagi udah. Panik ya? Udah, makan nggak bisa makan, kayaknya begitu dah. Emang nggak ada yang dimakan ya Om ya? Ada. Oh ada ya, ada. Ada, emberan. Iya. Kan udah dapat gaji. Oh iya, udah gajian iya. Jadi kalau nyusahin orang seneng banget kayaknya ya. Kan nanya Om, kan takut salah. Tapi nanya emang nggak ada yang dimakan, itu kan nyakitin hati. Ya kan bisa beli Om ke depan kalau udah ada uang kan. Ini bahas makan apa bahas yang tadi? Oh bahas itu, lanjut Om. Kan? Udah, bener besok. Masuk TV Om. Bukan masukin kamu, Mat. Yang ngerti Om, maksudnya di acara TV. Ya. Wah. Keringatan nggak ketulungan dah. Dengan karakter yang sama? Saya karakter yang sama. Dan jadi hansip itu dengan dandan? Iya. Di situ juga dijadikan hansip juga karena saya berhasil di panggung tadi kan. Iya. Dijadikan hansip juga di acara rekaman TV tadi kan. Saya belum ada niatan nama tes itu nggak ada. Lawan main saya namanya Bambang Kendolet itu. Iya, aku tahu. Ya kan, tahu kan Bambang Kendolet? Tahu. Ingat kan penonton Bambang Kendolet kan? Tahu kan? Tahu. Bilang ingat aja daripada sambit. Terus?
Iya kita tahu Om. Kita kan penggemar Sri Mulat berat Om. Minum dulu. Minum dulu. Mau nggak? Mau nanti ya. Habis itu kan mainlah di situ Bambang Kendolet, almarhum, Isyo, udah banyak lah pelapor lain ya. Saya ketemu sama Bambang Kendolet, ditanya, nama kamu siapa? Tesi. Saya langsung. Tesi siapa? Wahyuni. Wahyuni siapa? Riwayati. Riwayati siapa? Hartati. Hartati siapa? Kabul. Sampai sekarang dilawakan nama saya itu ya Tesi Wahyuni Riwayati Hartati. Kabul. Kabul, Hartati itu sudah mulai subuh. Subuh ke sana udah terang kan, balik lagi ke Kabul. Ke Kabul. Iya. Ternyata sampai sekarang itu pun bumerang buat saya. Bukan saya bangga dengan nama saya nyebut Tesi itu. Bumerang buat anak saya. Lah, maksudnya gimana sih Om? Bumerang gimana? Nggak mau sekolah, malu. Kenapa? Kan dia masih TK. Masih TK, dia sekolah kan. Di Solo, di tempatnya omnya. Diledekin sama teman-temannya. Ledekin apa Om? Ayah Tesi banci, ayah Tesi banci. Ini Om. Iya sih kalau aku jadi anak Om juga pasti malu sih Om. Tapi ini perjuangan seorang ayah ya. Seniman untuk menghidupi keluarga. Bukan, ya emang udah putus urat malu putus ya. Naksir nggak sama ini? Hah? Waduh Om. Aduh, untung saya udah nikah Om. Ya, kalau enggak? Kalau enggak ya. Diembat juga ya. Diembat juga. Ini tahun berapa ini Om? Kayaknya ini lebih mudahan dikit Om. Saya kayaknya belum lama ini. Belum lama ya? Tapi emang cantik kayak Oh iya sih. Tapi kalau ngelihat enak ya. Ini sumpah. Ini sumpah. Lah ini siapa Om? Cucu. Oh cucu. Cucu. Oke Om, dengan karakter ini Om. Pernah ada komplain nggak dari keluarga, dari anak-anak, dari apa gitu? Itu tadi saya ngomong. Sampai anak saya yang namanya Tesi tadi itu nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah? Nggak mau sekolah, diledekin sama teman-temannya. Kata bapaknya Tesi itu banci dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya dikasih pengertian dong sama pamannya. Itu hanya bekerja, ini dan sebagainya. Tiap hari dikasih pengertian. Dan dia merasa bangga dengan ayahnya berkarakter begini, dia sampai punya titel sarjana penuh. Alhamdulillah. Karena ya itu tadi. Hasil dari begini Hasil ya? dari begini. Oh yang ini. Nah, tuh, apa nggak merangsang kalau begini? Oh ini muka tentaranya kelihatan banget kayak gini nih. Oh gitu ya Om ya. Roy aja naksir. Iya dong. Pasti nafsu Om semuanya Om. Nggak ada lagi ya? Aduh Om. Nah ini udah muka ini, muka sabu. Gua nggak buka ya. Gua nggak buka ya. Dia sendiri yang bilang kok. Kenapa kita harus malu? Oke. Nggak. Bisa naik lagi nggak? Oh naik lagi bisa. Nah ini udah. Ini muka Porstek bukan? Nah, ini muka siapa? Apa? Reno Barak. Oh iya, ya benar mirip ya. Aduh, jangan dikasih tahu ya. Kasih tahu. Dikasih tahu Renonya ya. Ini udah kena musibah ini. Nah. Oh ini. Ini setelah kena Porstek ya begini ya? Enggak, yang gue bingung kenapa harus Porstek gitu. Ada yang lain nggak Om? Atau mungkin pengen nyobain selama ini ngincer ini Porstek kayaknya enak nih gitu. Porstek. Tahu nggak Porstek apa sih? Apaan Om? Pembersih lantai. Terus sudah tahu pembersih lantai, kenapa disikat Om? Ya itulah karena waktu itu yang mungkin salah pergaulan. Saya satu itu pernah dengar dong, saya pernah dicekal sama KPI. Ya, pernah ada kasus sama Tran, sampai sidang dan sebagainya.
sampai nggak dapat kerjaan. Padahal kerjaan saya kan di dunia itu kan. Sekarang nggak dapat kerjaan, gimana ceritanya? Disitulah saya salah langkah pergaulan. Sampai saya tersandung sama narkoba. Nun sewu, maaf ya Om ya, maaf banget. Nggak apa-apa. Sudah tahu itu kan membeli itu kan bisa dibilang bukan hal yang murah, betul nggak? Iya. Pada saat Om tidak ada ini apakah gimana nih Om, disuplai orang lain? Ini belak-belakan aja Om ya? Iya. Om yang buka loh. Iya, nggak apa-apa. Aku nanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Untuk pembelajaran semuanya ya. Bagaimana ceritanya Om? Kok malah jadi kesana gitu loh? Ya karena pergaulan tadi. Pertama sih awalnya saya dikasih, lama-kelamaan ya kita harus keluar uang sendiri. Ya dengan cara gimana kita yang punya, kita jual, kita ini supaya beli barang-barang haram tadi. Akibat depresi ya Om ya berarti? Yes, itu salah satu faktor utama. Udah dicekal sama KPI, habis itu ada masalah sama Tran juga, sampai masuk pengadilan, sidang dan sebagainya, ya. Itulah. Dan akhirnya? Dan saya hidup di Jakarta seorang diri tanpa siapa-siapa, nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngawasin, liar. Ya, jadi saya liar, sehingga saya, ya itulah. Nggak ada yang ngingetin bahwa Polsek itu nggak enak gitu ya Om? Loh, Polsek itu, justru aku minum Polsek itu untuk menghabisin hidup saya. Nah, ini agak serius ya. Bagaimana Om ceritanya? Setelah saya ketangkep polisi, saya pakai itu kan. Sebenarnya saya udah berhenti, saya minum masal pakai sabu itu saya berhenti. Terus ada salah satu teman-teman baik lah ini, minta tolong memberikan itu. Saya ngomong saya nggak punya uang, ditransfer sama dia. Ya karena teman baik lah, ya udahlah, tak usahakan. Saya telepon lah sama teman yang biasa saya beli, dapat lah. Rupa-rupanya nggak tahu yang saya pesan itu jadi cepu saya. Cepu itu apa sih? Cepu itu yang melaporkan apa namanya, informan. Itulah saya ketangkep. Dengan kejadian ketangkep itulah saya udah mulai panik dong. Sampai pengembangan, sampai digeledah ke rumah, ya kan? Udah ke rumah, saya ngomong sama polisi, Pak maaf Pak, saya mau buang air besar. Saya tutup dong, itu di kamar saya, kamar pribadi saya kan. Saya bilang, Pak maaf Pak, saya mau buang air besar. Ya silakan, saya tutup pintu, nggak boleh. Jangan tutup pintu. Pak kalau nggak ditutup pintu kan, saya malu dong Pak. Ya kan? Oke, separuh aja. Oke, nggak apa-apa separuh. Nah, kebetulan pintu saya tutup separuh itu polisi nggak bisa ngelihat saya. Ya karena tutup separuh. Nah, saya duduk, saya BO, saya lihat ke atas. Saya lihat ke atas, di situ ada kitchen. Persiapan untuk sabun, sampo, sikat gigi dan sebagainya, termasuk si alat pembersih lantai tadi. Saya di borgol itu. Udah masih di borgol? Di borgol saya. Ya bukan untung sih. Ya, cuman kalau di borgol di belakang saya kan nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Saya di borgol di depan. Saya sambil BO begini. Saya lihat kitchen. Iya. Saya mau habisin hidup saya aja lah. Saya ambil. Kenapa saya harus mau ngabisin hidup saya? Nah itu saya mau tanya Om, itu kenapa Om sampai sebegitunya Om? Ya kan? Karena waktu itu saya cuma mikir satu aja. Saya takut sama ibu saya. Kalau ibu saya tahu saya ada urusan polisi sampai mau dipenjara, sama juga saya itu mempercepat usia ibu saya. Dan alhamdulillah sampai detik ini ibu saya itu masih sehat dan nggak tahu kejadian apa yang saya alami. Saya telepon kan ke rumah Banyuwangi, tolong ibu jangan nonton TV. Itu sebulan TV nggak ada habisnya, itu ngeliput saya terus itu. Iya. Waktu itu sempat. Ya kan? Itu istri saya telepon ke rumah, pokoknya ibu jangan kasih kesempatan nonton TV. Tapi namanya tetangga, ada aja yang ngomong, itu anakmu kenapa ini urusan sama polisi.
diputar balikkan lah. Enggak, Mas Sesi itu sekarang kerja sama polisi. Oh. Itu cuman adegan aja, namanya orang tua, orang kampung kan nggak ngerti adegan, nggak ngerti kamera dan sebagainya kan, orang kampung percaya aja. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak ngerti kejadian itu. Sampai sekarang ibu saya 106 masih sehat. 106 tahun ya beliau ya sekarang. Ya. Alhamdulillah masih sehat. Itulah kejadiannya. Ini agak serius ya, ini pembelajaran buat kita semua juga ya, Pak. Yang muda-muda ya Om. Nah, makanya waktu itu saya nggak dapat kerjaan, setelah kepegang ini, saya menemukan seorang sosok figur, seorang jenderal, jenderal polisi, yang namanya Berlantes Despandi. Itu kejadian saya difilmkan dengan judul 3 Pilihan Hidup. Apa itu 3 pilihan hidup? Jadi manusia tinggal pilih nih. Orang pakai narkoba, tinggal pilih rehab, penjara, atau kamu mati dalam penjara dengan cara sakau dan lain sebagainya. Nah, tinggal milih yang mana dari 3, milih yang keempat. Jangan pakai narkoba, ya kan? Iya, iya. Sekarang saya boleh dibilang duta narkoba di salah satu organisasi GPHN yang diperakasai sama Jenderal Polisi Sesbandi. Saya bersyukur, banget bersyukur. Makanya saya pesan kepada anak-anak muda khususnya, ya, jangan pernah mencoba apa itu narkoba. Jangan pernah mengenal apa itu sabu, apa itu istilah ekstasi, apa itu ganja. Jangan. Kalau kalian masih make, ngomong sama saya orang GPHN. GPHN itu tujuannya 2, mencari pecandu untuk direhab. Mencari pecandu. Mengajak. Kamu insaf untuk tidak memakai narkoba. Ini pesan saya. Narkoba tidak ada untungnya. Ada untungnya. Yang diuntungkan siapa? Bandar. Buat kita nggak ada untungnya. Hancur semua. Dari keluarga hancur, dari penghasilan kita hancur. Yang tadinya saya di Kampung Makassar dilulukan, warga kita kedatangan seorang artis katanya. Tapi saya bukan merasa artis ya. Kedatangan seorang pelawak tesi ini. Dilulukan. Bangga dong. Suatu saat saya pakai narkoba, apa enggak hancur itu? Udah enggak dilulukan lagi, di gue-gue kan. Diinjek-injek. Ini agak serius omongannya ya kalau yang ini ya. Iya. Ya, tadi kita ya maksudnya mengupas tentang Om Tesi dari secara karir di dalam Sri Mulat sampai sempat istilahnya kalau bahasa ini salah langkah ya Om ya. Ya Maaf ya. Pesannya sih buat kita semua jangan pernah mencoba sedikit pun. Jangan. Mungkin terdengar klasik, terdengar membosankan dan slogan di mana-mana tuh ada jauhi narkoba, jauhi narkoba. Terdengar membosankan dan basi gitu-gitu aja. Tapi sekalinya lu nyoba, selesai. Dan istilah ini paling penting istilah. Bebas narkoba itu salah. Gimana tuh maksudnya? Salah. Maksudnya? Bebas. Bebas namanya kita bebas dong, mau pakai kemana aja. Namanya bebas lah. Bebas narkoba, ya udah ya pakai narkoba. Berarti apa nih Om? Bersih narkoba. Itu yang benar. Dan kadang-kadang sekarang nggak tahu itu polisi, nggak tahu itu orang DPR, nggak tahu orang MPR, nggak tahu jaksa, hakim ngomong, saya telah menyita sabu-sabu. Oh saya mau sabu-sabu. Sabu-sabu itu makanan kok. Jangan salah mengerti. Iya. Yang betul itu sabu. Nggak, berarti satu kata ya Om Satu ya? kata sabu. Kalau sabu-sabu saya mau. Iya. Mahal itu sabu-sabu. Ada itu juga yang bersihin ikan tuh, ikan sabu-sabu. Sabu-sabu. Itu ya pesan yang paling penting tuh Ya. dari obrolan kita sampai ya mengenai karir Om Tesi sampai sempat terlibat masalah yang Sangat parah. jadi contoh ya. Iya. Jangan dilakukan. Dokter ngomong waktu saya minum prostek, dokter ngomong, Tesi lewat 5 menit. Oh iya, itu aku mau tanya Om, pada saat Om minum itu, Om sempat pingsan? Bukan pingsan, udah kayak minta apa-apa. Bawa ke
Kramat Jati, rumah sakit Polri. Itu dokter ngomong, Tesi lewat 5 menit udah nggak ada nama Tesi. Tapi Tuhan bicara lain dalam batin saya. Mungkin Tuhan ngomong begini, belum waktunya mati kamu Tesi, masih tak kasih sisa hidup. Kira-kira sisa hidup kamu itu untuk apa? Mungkin Tuhan ngomong gitu ya. Yeah. Saya jawab dalam batin saya, ya Allah, saya masih dikasih sisa hidup. Tentunya sisa hidup saya satu untuk Allah. Amin. Kedua untuk keluarga. Amin. Gak kalah pentingnya untuk generasi muda. Jangan coba-coba pakai narkoba, itu penting. Nah, itu paling penting tuh. Ya. Iya kan? Pokoknya intinya lebih ke kita pribadi dulu ya Om ya. Iya. Kita bentengin kita. Ya. Pribadi ya, keluarga, teman. Ya, keluarga. Pokoknya yang kita kenal. Ya, saling mengingatkan lah. Saling mengingatkan. Bukan menggurui, bukan menggurui ya Om ya. Bukan menggurui. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Dan saya ngomong begini karena saya pernah merasakan. Pernah merasakan. Itu sebetulnya masih banyak yang pengen kita gali dan banyak sebetulnya pembelajaran, entah itu tentang berkarir, tentang pembelajaran hidup dari salah satu maestro komedi Indonesia ya, Om Tesi. Cuman durasinya segini. Tapi nanti kita pasti ngobrol lagi Om ya. Oke, siap. Karena ternyata selain berprofesi sebagai seorang komedian, Om Tesi punya bisnis lain. Nah, itu salah satu juga yang akan kita kupas nanti ya. Ya, ikutin perjalanan Tesi. Betul, ikutin perjalanan Tesi tetap di podcast Sri Mulat lebih dekat. Thank you.